Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan minggu kelima sesudah Paskah adalah serakah versus tahan uji berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Orang dunia punya prinsip, jika punya waktu, maka saya akan memperhatikan orang lain. Jika saya tidak sibuk, maka saya akan menolong orang lain. Namun, bagi orang percaya, prinsip yang dipegang adalah meskipun namun. Meskipun saya semester ini padat, meskipun tugas-tugas saya masih belum selesai, meskipun saya sendiri lagi dalam kesulitan, meskipun saya sendiri sedang bergumul, namun saya tetap akan memperhatikan orang lain. Namun saya akan tetap berbagi waktu saya yang sedikit ini dengan orang lain. Mari saat ini kita introspeksi diri kita masing-masing agar setiap kali kita menghadiri ibadah maupun pertemuan-pertemuan jemaat, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Silitonga. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 258 Bila Badai Hidup Turun. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku
kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kami mengaku sebagai gereja, kami sering gagal mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka sehingga kehilangan waktu dan tenaga mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami kurang menaruh perhatian dan minat kepada gerakan pekabaran Injil. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkir. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa gereja-Mu, dan baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok dan sepanjang sepekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kelima sesudah Paskah adalah dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji
Selamat hari Minggu kelima sesudah Paskah. Jemaat Tuhan, mari kita pahami terlebih dahulu dengan istilah ini. Jadi kalau kita pakai sesudah, berarti ini sesudah Paskah, Minggu Paskah itu yang kelima. Kalau kita pakai yang keenam, berarti kita memakai istilah Minggu keenam Paskah. Nah, saudaraku yang kasih, saya awali renungan ini dengan sebuah dialog yang menyatakan, Pak Pendeta, apakah kita tidak perlu mengadakan ibadah khusus selain Minggu untuk mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu? Sang pendeta menjawab, mangga, saya pisan. Cuma saran saya, nanti ketika Anda hidup dalam kelimpahan dan serba tercukupi, agar juga mengadakan doa khusus, supaya kelimpahan itu cepat berlalu, dan hidup kembali seperti biasa saja. Nah, jika tidak mau, maka berdoalah secukupnya saja. Nah, saudara-saudaraku jemaat Bethel Bandung dan simpatisan, ketika saya berkhotbah ibadah pertama waktu pandemi COVID-19 ini berlangsung, banyak warga jemaat GPB Bethel Bandung dan simpatisan bersorak memuji Tuhan. Karena saya meminjam ilustrasi cerita yang berjudul This Too Shall Pass. Dan ini pun akan berlalu. Namun, mungkin saya kurang sampai dalam menjelaskan tentang konteks cerita tersebut, tentang raja yang memesan cincin yang bertuliskan This Too Shall Pass. Dan ini pun akan berlalu. Padahal sang raja menginginkan dengan nasihat bijak itu menjadi pengalaman hidupnya. Padahal kalimat itu juga jika direnungkan dengan bijaksana akan mengantarkan diri kita pada sebuah keseimbangan hidup. Tidak ada satupun di dunia ini yang kekal abadi. Sehingga saudara, adilkah kita ketika hidup ini dipenuhi dengan pergumulan seperti pandemi COVID-19, seperti dialog Bapak Pendeta dengan warganya yang kemudian meminta ibadah khusus pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sementara ketika kita hidup dalam kelimpahan dan serba tercukupi, kita enggan hidup kembali seperti biasa. Maka pemahaman ini perlu, supaya kita tidak terjebak pada kemauan diri sendiri. Nah, saudaraku, hari ini kita akan melihat aspek yang lain dari sisi negatif atau warning yang muncul dari ibadah kepada Allah yang justru tidak mendatangkan kebaikan. Dalam pertama Korintus 11 ayat 17 hingga 23 yang merupakan perikop bacaan kita, Paulus menegur jemaat Korintus dengan sangat keras. Karena ibadah mereka dalam ayat yang ke-17 dikatakan, ibadahmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan. Pada waktu kalimat ini didengar oleh jemaat Korintus, bayangkan betapa pedas teguran itu bagi telinga mereka. Paulus tidak mengatakan engkau menyembah Tuhan sia-sia adanya. Paulus tidak mengatakan apa gunanya
engkau melakukan semua aktivitas, pelayanan, dan program yang banyak, tetapi engkau sendiri tidak merasa apa-apa dan kosong. Tetapi justru kalimat Paulus ini lebih keras daripada itu. Aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan mendatangkan keburukan. Paulus menegur karena jemaat Korintus harus memahami ibadah itu sebagai ibadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kalimat itu juga seharusnya menggetarkan dan menempelak hati kita. Nah, persoalannya apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus ini sehingga Paulus menegur mereka sedemikian keras? Saudaraku, umumnya para hamba Tuhan mengutip pertama Korintus 11 ini di dalam perjamuan kudus, khususnya ayat 23 hingga 26. Untuk menyatakan aspek positif dari perjamuan kudus yang menjelaskan apa arti dan makna perjamuan kudus. Tetapi bagian ini harus kita lihat baik-baik. Bahwa di sini Paulus mau membawa jemaat untuk mengerti arti dan makna perjamuan kudus itu, oleh karena dari ayat 17 hingga 22, setiap kali jemaat Korintus berkumpul, mereka melakukan sesuatu ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan juga tidak keindahan, tidak mendatangkan hal-hal yang membangun, melainkan justru menghasilkan hal-hal yang lebih buruk. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi konteks latar belakangnya ini terlebih dahulu. Konteks ini penting sebab apa yang terjadi pada waktu itu mungkin konteksnya tidak sama dan tidak kita kerjakan dan lakukan lagi di dalam ibadah kita sekarang. Saudaraku, dalam pertama Korintus 10 ayat 16 dan 17, kita mengetahui pada waktu perjamuan kudus mereka seharusnya makan satu roti dan minum dari cawan pengucapan syukur yang sama. Tetapi yang terjadi pada jemaat Korintus, perjamuan itu menjadi ajang pesta pora di antara mereka. Mereka membawa roti dan makanan dari rumah, dan sampai ke gereja dikumpulkan semua dan dimakan sama-sama. Nah, kita bisa membayangkan dengan latar belakang strata sosial yang berbeda. Maka lumrah jemaat yang kaya akan membawa makanan yang mewah, sedangkan melihat dari kalimat Paulus dalam ayat 22, kelihatannya jemaat yang miskin tidak membawa apa-apa. Jemaat yang miskin, mereka adalah para budak dan orang-orang yang bekerja bagi orang-orang kaya. Pekerjaannya yang menuntut fisik yang sangat tinggi, waktu kerja yang panjang, dan bayaran yang sangat rendah. Maka betul-betul tidak ada yang namanya waktu istirahat. Sehingga mereka harus curi-curi waktu untuk pergi berbakti. Maka inilah yang terjadi pada waktu mereka berkumpul. Mereka yang membawa makanan, lalu makan sendiri makanan mereka sendiri. Mereka pesta-pesta, sedangkan yang tidak membawa apa-apa tidak mendapat makanan apa-apa. Sehingga yang terjadi seperti yang Paulus katakan, ada yang lapar, ada yang mabuk kekenyangan. Nah, saudaraku, dalam pertama Korintus 11 ini ada
dua ayat yang perlu kita teliti. Bagaimana memahami ayat ini sehingga kalau kita sudah menangkap pengertiannya, kita bisa menangkap aspek yang penting di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ayat 19. Dikatakan sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saudaraku, nampaknya Paulus bernada positif seolah-olah Paulus menganjurkan adanya perbedaan pendapat. Supaya nanti dari situ kita tahu mana yang benar, yang tahan uji. Tetapi bisa jadi justru Paulus di sini menyindir dengan sarkastik. Apa gunanya kamu mau menyatakan diri, melakukan pembedaan-pembedaan? Apa sih sebenarnya yang kamu harapkan? Apa yang mau kamu buktikan? Apakah dengan membuat pembedaan-pembedaan ini, kamu ingin membuktikan kamu benar? Kita tentu tahu di awal surat pertama Korintus ini, Paulus menegur mereka karena di dalam jemaat Korintus sedang terjadi perpecahan. Dengan adanya golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, bahkan golongan Kristus. Kita bisa baca dalam pertama Korintus 1 ayat 12. Jadi mereka merasa mereka orang-orang yang mengikuti ajaran seseorang hamba Tuhan yang paling populer. Tetapi bukan itu saja. Dari sini kita bisa melihat mereka melakukan pembedaan. Ini kelompok yang kaya, ini kelompok yang miskin, ini kelompok majikan, ini kelompok budak, ini kelompok orang Yahudi, ini kelompok orang Yunani. Terlalu banyak pembedaan seperti itu. Maka di sini Paulus menegur, apa sih yang kamu dapatkan dari pembedaan dan pengelompokan itu? Apakah kamu merasa dengan melakukan itu lalu kamu merasa lebih benar daripada yang lain? Nah, hal yang kedua kita bisa perhatikan ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, saudaraku, betapa keras teguran Paulus di sini. Dengan kata lain, Paulus mengatakan ibadahmu itu bukan punyanya Tuhan. Apa maksudnya? Mereka membawa makanan dari rumah. Dan pada waktu sampai di gereja, mereka terus menganggap makanan itu punyanya mereka. Makanan itu dibawa untuk perjamuan, untuk ibadah. Tetapi mereka melihat tidak menjadi miliknya Tuhan. Dari teguran ini, kita belajar satu prinsip yang penting. Apa yang kita bawa dan serahkan di dalam ibadah, itu semua miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, talenta bermain musik, itu talenta milik kita. Keluar dari ruangan, itu juga tetap talenta itu milik kita. Namun, pada waktu talenta itu kita pakai melayani Tuhan, itu menjadi miliknya Tuhan. Sebelum saya memberi persembahan dengan
memasukkan uang ke dalam kantong persembahan, uang yang ada di dompet saya itu adalah uang saya. Tetapi begitu masuk ke dalam kantong persembahan itu, uang itu menjadi miliknya Tuhan. Waktu kita membawa persembahan, waktu kita mendedikasikan gedung, waktu hari ini kita datang beribadah, juga dalam ibadah online seperti ini, apa yang ada di dalam rumah Tuhan, semuanya itu milik Tuhan. Dengan memahami prinsip ini, maka kita tidak akan pernah merasa besar kepala, harus dipuji orang, pada waktu kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita juga tidak akan perlu kecil hati pada waktu kita rasa kita tidak banyak yang bisa kita beri, atau tidak banyak yang kita bawa kepada Tuhan. Dan tidak boleh lagi kalau setiap kali uang saya masuk ke kantong persembahan itu, saya masih bilang, itu uang saya. Tapi saudaraku, mentalitas itu yang terjadi. Orang sudah memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi masih berpikir itu uangnya dia. Itu yang terjadi pada jemaat Korintus. Mereka membawa makanan sampai ke rumah Tuhan, itu tetap mereka anggap mereka punya. Nah saudaraku, kita bisa melihat secara indikatif itu yang terjadi. Sehingga itu bukan lagi menjadi ibadah. Itu sudah menjadi sesuatu pertemuan yang justru menghina kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 22 dari pembacaan kita. Saudaraku, jemaat Korintus makin memperlihatkan keegoisan diri mereka. Dan mereka kehilangan aspek apa artinya berkorban bagi orang lain. Bahkan mereka memalukan atau mempermalukan orang-orang Kristen yang tidak punya apa-apa. Padahal di dalam komunitas bergereja, ada garis yang membedakan kita secara alamiah yang tidak bisa ditolak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada dari ras tertentu. Itu semua adalah hal-hal yang membedakan kita. Wajar-wajar saja kita berbeda oleh karena garis natural seperti itu. Usia kita berbeda, latar belakang kita berbeda, ada ras dan suku yang berbeda, status sosial yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita melukai hati orang. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita menciderai orang lain. Paulus menegur
Karena apa yang mereka lakukan di dalam perjamuan kudus telah menghina dan mempermalukan orang Kristen yang lain. Maka kata Paulus, kalau engkau memang lapar, silakan makan di rumah. Biar supaya makanan yang kau bawa bisa di-share dan dinikmati oleh saudara-saudara yang lain, yang miskin, yang tidak punya makanan. Ibadah kepada Tuhan senantiasa harus membuat kita belajar untuk berkorban, lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri. Tidak ada ruginya kita tahan diri. Mungkin ada orang-orang yang minder karena miskin. Dan setiap kali mendengar keluhannya, tidak ada ruginya untuk sabar. Itulah sebabnya perjamuan kudus harus menjadi momen kita semua. Kita sama rata di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus harus membuat kita tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih rendah posisinya satu sama lain. Perjamuan kudus yang Paulus maksudkan harus membuat kita tidak mengedepankan perbedaan dan pembedaan. Di rumah, makanan kita bisa berbeda. Tetapi waktu kita perjamuan kudus, kita makan roti yang sama. Di rumah, minuman kita boleh berbeda. Tetapi pada waktu kita perjamuan kudus, kita minum cawan anggur yang sama. Itulah yang Paulus maksudkan arti dari perjamuan kudus. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Di tengah segala perbedaan itu, kemudian prinsip perjamuan kudus itu diangkat oleh Rasul Paulus. Supaya melalui perjamuan kudus ini kita tahu kita semua sama rata di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa yang tidak punya pengharapan, namun yang dipilih, dikasihi, diampuni, dan ditebus, bahkan direngkuh oleh Tuhan. Terlalu gampang kita mengeluarkan perbedaan kita. Tetapi justru di dalam perjamuan kudus, kita harus membawa persamaan kita. Kristus sudah berkorban bagi kita. Bahkan mati. Nah saudaraku, akhirnya kita berkata, Pak Pendeta, sekarang kan social distancing. PSBB di mana-mana. Apa makna tema renungan serakah versus tahan uji? Nah saudaraku, secara bercanda, kelakar, kita selalu mengatakan, tong nyarios abdi lintuh atau ulah nyebatkan abdi lintuh saatos COVID-19 nya. Saudaraku, memang kita perlu menjaga stamina dengan makan banyak. Tetapi adakah kita tahan uji untuk tetap memelihara persaudaraan kasih dengan sesama? Adakah kita juga tetap peduli kepada mereka yang juga bukan memerlukan kepunyaan kita, tetapi
Kita perlu membuktikan diri bahwa di tengah kesulitan bersama pun kita masih menebar kasih Tuhan yang dirindukan banyak orang. Come and follow me. I will make you become. Inilah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya. Dengan mengikutnya, maka kita memungkinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati, pikiran, karakter, tujuan hidup kita. Allah ingin mengubahkan hidup kita. Gusti Yesus nang tayungan. Amin. Saudara, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sungguh pun pandemi COVID-19 ini tetap menghantui kami, tapi kami boleh menghampiri Tuhan dalam kekudusan-Mu. Bahkan kami boleh mengucap syukur karena kami boleh beribadah dan mendengarkan akan firman-Mu. Namun Tuhan, kami rindu Engkau selalu juga menyapa kami. Engkau selalu mengasihi kami ketika kami bersama dengan pemerintah yang dengan segala upaya, bahkan juga melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, dan juga Satgas Nasional yang juga berupaya bagaimana mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga ketika boleh mengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati. Berkati juga untuk setiap upaya bagaimana mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dengan bantuan-bantuan sosial. Ketika ada banyak orang yang merindukan akan kasih Tuhan, pakailah tangan-tangan-Mu yang penuh kasih, pakailah akan damai sejahtera-Mu, juga menaungi kami, terlebih Tuhan, para sahabat-sahabat, para dermawan, bahkan semua orang. Kami berdoa secara khusus ya Bapa, mereka yang berada di garda terdepan, para relawan, para medis dan dokter, yang juga diberikan kesempatan untuk menyatakan akan karunia kasih-Mu, boleh juga menangani, boleh juga mengobati, merawat, dan terlebih Tuhan menghibur mereka yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Terlebih juga Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga mereka ketika ada kerinduan, orang-orang terkasih mereka harus juga berkorban, baik waktu, tenaga, demikian juga Tuhan berpisah dengan keluarganya. Engkau memberkati terlebih bagi mereka yang terpapar pandemi COVID-19. Tuhan, tangan-Mu kiranya menjamah, Engkau memberikan akan sukacita, sehingga mereka pun dihiburkan karena Tuhan berkarya bagi mereka. Kami bersyukur ya Bapa, ada begitu banyak orang yang boleh disembuhkan. Dan karena itu Tuhan, kami datang mengucap syukur. Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan, melalui Majelis Sinode GPB, melalui Satgas COVID-19 GPB, bahkan jemaat-jemaat yang juga dengan kasih-Mu, juga dengan hikmat-Mu, boleh menebarkan kasih dan peduli kepada setiap orang yang merindukan akan karya kasih Tuhan. Kami bersyukur melalui GPB Jemaat Betel Bandung, melalui Majelis Jemaat, dan juga para sahabat dermawan ikut ambil bagian dalam menyatakan akan kasih Tuhan. Engkau memberkati ketika ada banyak orang merindukan kasih-Mu, tangan-Mu sampai juga melalui jemaat-Mu. Ketika kami juga dalam kondisi seperti ini,
boleh mengucap syukur karena Tuhan memberikan akan kesehatan, memberikan akan sukacita, kehidupan keluarga yang selalu tertopang. Karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka yang boleh berulang tahun, mereka yang karena sukacita boleh mendapatkan akan berkat-berkat yang melimpah dan boleh mempunyai hati yang juga menebar akan kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu ya Bapa. Kau berkati kami ketika dengan setia kami datang beribadah kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur melalui ibadah online ini. Ada banyak orang yang diberkati, terlebih ya Bapa, gereja-Mu menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa di surga, kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu. Ketika kehidupan kami harus berlangsung, kami pun mau menyatakan seperti firman-Mu yang juga mengajak kami, bahwa kemanapun Engkau mengutus kami pergi, ternyata Tuhan dipermuliakan. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah syukur hati kami. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami boleh lalui. Di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga di rumah, bahkan ketika kami juga bekerja melalui rumah, dan ketika juga ada banyak orang yang berkarya lewat relawan dan sukacita setiap orang yang menyampaikan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau dengan selalu memberikan sukacita, membuat kami juga menyukakan hati banyak orang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Ternyata perjamuan punya implikasi sosial yang begitu dalam. Kita diajak untuk bersatu dalam wujud saling berbagi, tidak hanya peduli pada dirinya dan kelompoknya sendiri, tetapi ikut memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sudah seperti inikah cara saya memahami dan menghayati perjamuan itu? Atau perjamuan hanya menjadi ibadah ritual belaka tanpa dampak sosial apapun? Mari memaknai anugerah Allah ini sehingga kita layak menikmati keselamatan yang telah Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Serahkan dirimu kepada
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.